Selamat pagi, saudaraku. Hawewane, salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kegiatan kita hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan, Dia menjadi imam besar kita. Ayat firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita dengar ulasannya. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpun domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa. Dalam perlindungan yang kuat dan pasti, baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju ke depan untuk menghadapinya. Demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa, membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaraan itu ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, "Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, takhta Bapanya, sebagai seorang imam." Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas takhtanya. Di atas takhta itu duduk bersama yang kekal dan yang sendirinya ada adalah Dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Pengantaraannya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan, dengan kehidupan yang tak bercacat, tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan, memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Inti renungan, ia telah digambarkan sebagai imam besar dalam peran penyelamatan manusia, dan juga dalam peran sebagai domba yang tidak bercacat. Ia menjadi korban pendamaian dengan Bapa. Ia memohon belas kasihan dengan penderitaan yang tak terperikan hingga remuk di Kalvari. Betapa mahalnya pengorbanannya yang tak dapat diberikan harganya, karena segenap sorga menderita untuk keselamatan kita. Sungguh ajaib dan mulia imam besar kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, mulialah namamu. Kami telah Engkau selamatkan dari kebinasaan kepada hidup. Kami rindu memastikan bahwa Engkau tetap hidup di dalam kami. Ajar kami untuk membalas kasih-Mu dengan berlaku setia pada perjanjian dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.